17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Namun karena menyingkat waktu, saya langsung pada bacaan ini. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Lalu ayat selanjutnya berkata, saudara perhatikan di sini. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah kamu ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, kata Alkitab, maka kami akan mati. Ayat selanjutnya berkata, saudara, ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah buat seperti yang kau katakan, tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakku. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai, kata Alkitab, lalu pergilah perempuan itu dan buat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan, kata Alkitab, tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman yang diucapkan dengan perantaraan Nabi Elia. Sudah langsung saja saya mau menyampaikan kepada kita apa itu mujizat dan apa itu berkat. Mujizat tadi saya bilang peristiwa atau kejadian yang ajaib yang dapat atau hanya dapat dilakukan oleh Allah dan tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia. Sedangkan apa itu berkat? Berkat menurut kamus bahasa Indonesia sehari-hari adalah kasih karunia Tuhan yang dibuat untuk manusia dengan maksud untuk tujuan yang baik bagi manusia itu sendiri. Sekali lagi, berkat adalah kasih karunia yang Tuhan buat bagi saudara dan saya untuk kebaikan kita. Seperti Roma bilang apa? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, langsung saja, saya tidak akan lama. Saudaraku, rahasia mengalami mujizat dan mengalami berkat Tuhan, apa rahasianya? Langsung saja pada poin dari cerita ini, kita tahu bahwa ada sebuah peristiwa di mana Elia disuruh Tuhan pergi kepada seorang janda di Sarfat. Janda ini adalah janda yang miskin, janda yang sedang ada dalam masa-masa sulit. Dia sedang mengalami apa yang disebut dengan krisis dan kelaparan. Pada waktu Tuhan suruh ke sana, dia tidak disuruh kepada orang kaya, tapi kata kita, dia disuruh kepada seorang janda. Janda ini sulit, janda ini mengalami krisis yang sangat luar biasa. Namun saudara-saudara, di sanalah kata Alkitab terjadi dua hal, mujizat dan berkat. Apa itu berkat? Kata Alkitab bahwa tepung yang dimiliki oleh janda ini tidak pernah habis. Itulah berkat. Mujizat itu apa? Kalau saudara baca sampai selesai di dalam ayat 24, anak dari janda ini meninggal. Kata Alkitab, mujizat terjadi, anak itu dibangkitkan. Jadi ada dua peristiwa dalam cerita di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat 24. Itu pertama, apa tepung itu tidak pernah habis. Bicara berkat tidak pernah habis atas mereka yang berharap pada Tuhan. Dan yang kedua, selalu ada mujizat bagi mereka yang menanti di bawah kaki Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Bolehkah kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan? Saudara-saudara, mari kita lihat apa rahasia untuk kita mengalami mujizat dan diberkati oleh Tuhan. Langsung pada poin pertama, Pak Agung. Kita bisa masuk pada poin yang pertama. 1. Rahasia melihat mujizat, rahasia diberkati adalah 1. Memberi atau melakukan segala sesuatu tanpa takut kekurangan atau miskin atau takut susah. Saya ulangi lagi. Kunci pertama melihat mujizat dan berkat Tuhan terjadi dalam diri kita adalah memberi atau melakukan sesuatu tanpa ada rasa takut untuk hidup dalam kekurangan, miskin, apalagi hanya susah. Mari kita perhatikan ayat yang ke-12, Bapak Ibu, perhatikan, jangan pernah takut berbuat sesuatu untuk Tuhan. Lanjut saja next. Perempuan itu, perhatikan Alkitab, saya suka ini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada apa dalam kita, tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali yang dipunya janda ini adalah ini, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang kata Alkitab, aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, karena tinggal sedikit, kata Alkitab. Dan setelah kami makan, Alkitab berkata, kami mati. Waktu itu Elia bilang kepada janda itu, kamu buat sesuatu, kamu akan hidup, kamu akan diberkati. Tapi perempuan ini berkata, kan tepung saya tinggal sedikit, kalau saya kasih kamu makan, ini bukan hanya tidak bisa kasih kamu makan, tapi saya dan anak saja tidak cukup. Kalaupun kami makan, habis itu kami sudah mati. Saudara tahu berapa banyak orang takut berbuat sesuatu di dalam hidup ini. Orang takut memberi, orang takut melakukan sesuatu bagi Tuhan dengan alasan, kalau saya kasihkan kurang, kalau saya lakukan sesuatu bagi orang lain, saya dapat apa? Kata Alkitab, waktu dia buat untuk Elia, Alkitab mengatakan minyak tidak habis, tepung tidak habis. Saudara, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara mau pemain musik kah, saudara mau senior kah, saudara mau song leader, jangan pernah takut Anda susah. Justru takutlah kalau Anda tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dengar baik-baik. Banyak orang berpikir buat sesuatu untuk Tuhan itu menyusahkan, memberi itu menyusahkan. Tapi saya mau bilang, justru Anda saat Anda tidak bisa memberi atau melakukan sesuatu bagi Tuhan, itulah yang membuat Anda susah. Dengar baik-baik, sekali lagi saya ulangi. Waktu Anda buat sesuatu untuk Tuhan, itu tidak membuat engkau susah. Tapi sebaliknya, sesuatu yang tidak Anda buat untuk Tuhan, itu yang menyusahkan Anda. Karena saya selalu bilang kepada jemaat, Anda mau buat atau tidak untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah rugi. Yang rugi Anda dan saya. Sebab Tuhan tidak pernah berhutang atas mereka yang berbuat sesuatu bagi Tuhan. Olehkah kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amsal bilang begini, selalu lihat Amsal. Anda yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, Anda yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara lihat, Tuhan tidak pernah berhutang untuk mereka berbuat sesuatu untuk Tuhan. Belajar memberi. Saya bukan karena mau dongkrak saudara beri sesuatu lalu dapat sesuatu, tapi ini kata kita, waktu janda itu buat sesuatu terjadi mujizat. Harusnya dia mati, tapi Alkitab berkata dia tidak mati. Justru minyak itu tidak pernah habis, tepung itu tidak pernah habis. Saudara, saya selalu bilang kepada jemaat, jangan kikir dengan Tuhan. Bilang, jangan kikir dengan Tuhan. Orang kikir itu selalu perhitungan. Saudara, ada orang kikir, karena terlalu kikirnya, selalu dia sediakan persembahan itu di dua saku celana. Biasa yang kanan dia taruh yang kecil, karena dia suka mengambil dengan tangan kanan, dia taruh uang yang kecil di saku kanan, di saku kirinya uang besar. Tujuannya kalau refleks persembahan jalan, dia bisa tarik uang kecil. Nah, satu waktu ketika persembahan jalan, saudara, apa yang terjadi? Dia orang Kupang bilang dikorek dari belakang pundak. Uang diambil lalu diserahkan ke dia. Dia lihat ke belakang, uang 100.000. Lalu dia lihat lagi orang di belakang itu. Orang ini
Tidak hitungkah 100.000 ini besar? Lalu dia lihat lagi, luar biasa. Lalu dia kasih uang itu 100.000. Lalu dia keluar dari gereja, masih pikir-pikir, kok orang itu kasih uang 100, terlalu besar lah. Lalu keluar dia tanya orang yang kasih uang itu, dia bilang, kok kamu suka memberi uang yang paling besar? Kalau saya biasa ya 5.000, 20.000 lah. Lalu dia bilang, kenapa kamu kasih 100.000? Lalu orang itu berkata, no, saya tidak pernah kasih 100. Lu tadi 100.000 itu uang Bapak yang jadi. Kalau saudara masih pikir Tuhan akan buat sesuatu sampai Anda dipaksa memberi, baru dia menyesal, mau ambil lagi. Masa kita pergi ke tempat persembahan lalu, Pak, minta maaf saya salah kasih uang, mau tukar lagi. Saudara dengan baik-baik, tidak ada pernah Tuhan berhutang atas hidup saudara. Allah belum pernah berhutang untuk mereka yang selalu melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Ujian penyembahan musiknya keren. Saya kalau bisa lompat ke atas tabrak atap ini saya mau kan. Betapa luar biasa ada. Pemberian tidak selalu uang. Waktu saudara beri pujian saudara yang terbaik, waktu saudara menyembah Tuhan yang terbaik, waktu saudara melakukan apapun, terima tamu dengan cara yang terbaik, Tuhan tidak pernah berhutang. Kasih beri tangan untuk Tuhan. Saudara, langsung saja pada poin yang kedua. Poin yang kedua, kunci untuk kita bisa melihat berkat dan mujizat adalah melakukan segala sesuatu dengan rasa mengasihi Tuhan. Sekali lagi, yang kedua, lakukan atau memberi segala sesuatu dengan apa? Rasa mengasihi Tuhan. Jangan buat sesuatu karena terpaksa. Dengar, jangan buat sesuatu karena terpaksa, tapi lakukan segala sesuatu, apalagi untuk Tuhan, dengan hati yang mengasihi. Mari kita lihat ayat 13. Manusia cenderung untuk, kalau bisa saya lebih dahulu baru orang lain, begitu ya. Tapi orang yang mengasihi biasanya dia buat untuk orang itu baru dia. Perempuan ini sebenarnya dia punya alasan untuk tidak buat sesuatu bagi Elia. Tapi coba kita baca. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buat seperti yang kau katakan, tetapi buat lebih dahulu bagi. Ini Elia ini tidak tahu diri. Sudah minta lagi punya orang sedikit, sudah hampir habis. Elia bilang, jangan buat untuk kamu dan anak muda, buat untuk aku lebih dahulu. Saudara, kalau saya jadi tuan rumah, saya bilang, kau pulang saja. Tapi Alkitab mengatakan tidak. Dahulu bagimu sepotong bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kalau dia tidak mengasihi Elia, pasti dia buat untuk anak. Dia sayang anaknya, sayang. Dia sayang dirinya, sayang. Tapi Alkitab bilang waktu Elia minta, dia tidak buat untuk dirinya, dia tidak buat untuk anaknya, dia buat untuk Elia. Zaman dahulu berbuat untuk hamba Allah pada waktu itu sama dengan kita buat untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara, yang dimiliki oleh wanita ini adalah perasaan cintanya pada Tuhan. Saudara, mengapa harus kita buat sesuatu dasarnya cinta? Biasanya kalau dasarnya cinta, kita akan melakukan sesuatu di luar kemampuan kita, di luar rasa egois kita. Saya masih ingat waktu saya masih kuliah, maaf, istri saya tahu, brother gembala, saudara tahu, saya pernah pacaran dengan seseorang dan orang tuanya pernah berkata, jangan pernah lagi engkau muncul, saya tidak lihat biji matamu lagi. Saya bilang, wah, jangan tantang kita orang lupa lah. Besok saya datang lagi. Bapaknya, saya tidak lihat kau. Besok saya datang lagi. Itulah cinta. Kalau cinta itu kemana saja. Nah, Aci Ameli ini tahu, antara rumah saya dengan istri saya ini jauh. Soe namanya. Soe itu kira-kira 200-an kilo. Saya pacaran jauh, saudara. Kenapa saya bisa jauh? Apa tidak ada tetangga, perempuan di tetangga? Ada. Tapi kenapa saya bisa pergi jauh antara 200 kilo bolak-balik? Satu kata, perasaan cinta. Kalau ada cinta itu jangan jauh. Kata orang-orang muda, api yang dilewati. Padahal
api kompor aja dia takut, tapi dia ngomong api kan usir berani. Sedang menggambarkan bahwa ada cinta, pasti kita membuat sesuatu. Kalau Anda mengasihi Tuhan, pasti Anda buat sesuatu untuk Tuhan. Sekali lagi, kalau Anda mengasihi Tuhan, pasti Anda buat sesuatu untuk Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang dia cinta Tuhan, tapi dia tidak buat sesuatu untuk Tuhan, saya ragu dengan cinta, saudara. Betul? Sehingga ada kata, kalau kita masih pacaran itu apa aja kita bawa. Saya masih ingat waktu saya pacaran pertama kali dengan istri saya. Waktu itu saya belum punya uang. Ya laki-laki itu selalu gengsi, apalagi laki-laki kumah. Jadi waktu istri saya ajak makan, saya oke. Dalam hati saya, waktu itu saya tidak punya uang. Lalu istri saya mengatakan kita makan. Waktu itu saya belum kenal istri saya. Ada dua pendeta di depan saya, istri saya dan ada Nona Manado. Di hati saya, Tuhan, siapa yang bayar saya punya makan, itu yang akan saya jadikan istri. Aneh, saudara. Karena saya tahu saya kalau uang saya dia kasih, apalagi hatinya. Katakanlah. Jadi waktu itu saya bilang, Tuhan, di antara mereka yang bayar, itulah yang akan saya ngomong, I love you. Saudara tahu, setelah kami makan habis, dasar orang tak punya uang laki-laki. Jadi waktu saya bangun, dua orang mengatakan, tidak usah Pak Pendeta. Saya bilang, sudah tenanglah dalam hati. Sudah saya dalam hati. Ini kalau mereka paksa saya terus bayar, saya malu dia bilang. Jadi saya bilang, oh tidak usah. Sudah saya aja. Tidak usah. Mereka berebutan. Sampai di depan kasir saya perhatikan yang bayar istri saya. Saya dalam hati, ini dia. Setelah itu saya bilang sama istri saya, I love you. Dia bilang, oh saya juga. Saya bilang bulan depan saya ajak nikah. Betul, saya hanya pacaran semalam, sebulan berikutnya kami menikah. Dan satu kata, dia punya rasa cinta dengan saya. Saya tidak ukur uang dia, tapi saya lihat dia belum kenal saya, tapi dia mau bayar. Tapi jangan coba-coba lakukan ini ya. Ini hanya untuk saya punya pengalaman. Jangan paksa, nanti orang bilang keren ya. Jadi jangan pernah pakai ini, memang Tuhan buat khusus untuk saya. Mengerti ya? Katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, dengar waktu kau buat sesuatu Tuhan dengan rasa cinta, maka Tuhan akan buat sesuatu untuk. Lanjut, yang ketiga. Saya tahu orang Surabaya ini tidak suka lama-lama. Karena Kupang juga begitu. Kalau saya khotbah terlalu lama, ada jemaat saya itu yang biasa memberi saya kode. Padahal dia tidak bantu. Saya bilang sudah tenang Bu, nanti saya selesai. Saya pendeta yang mengerti hatimu. Ya, ada orang yang nantang saya seolah-olah begini. Saya tahu Anda suruh saya berhenti, tunggu sebentar. Yang ketiga, saudara, rahasia kita diberkati, rahasia kita mengalami mujizat adalah lakukan segala sesuatu dengan iman. Kalau tadi lakukan sesuatu dengan cinta, sekarang lakukan segala sesuatu dengan apa? Iman. Apa maksudnya? Coba perhatikan ayat 14. Perhatikan ayat 14 ini menarik sekali. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tebayan itu tidak akan habis. Yang ngomong ini Elia. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Jadi waktu Elia minta si perempuan janda di Sarfat ini janda. Ini bukan janda kaya, janda miskin. Kalaupun diserahkan untuk cari jodoh pasti ditolak. Tapi Alkitab bilang begini, waktu Elia bilang buat, janda ini buat. Lalu Elia bilang begini, buat saja, nanti tepung dalam tebayan itu tidak habis, betul ya? Minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Padahal tadi perempuan itu berkata, kalau aku buat, dia bukan hanya berkurang, anakku mati, betul ya? Jadi ini apa artinya? Ini langkah iman. Waktu kita buat sesuatu, kelihatannya, waduh kalau saya buatkan kurang, kalau saya kasihkan habis. Tapi dia dengar kata Elia, kalau kamu kasih, kamu tidak habis. Perempuan itu menerima dengan iman. Kata Alkitab, dia buat saja. Dan benar-benar, coba kita mungkin ada ayat selanjutnya. Oh tidak, kembali saja. Pada akhirnya kita tahu dalam cerita ini bahwa minyak tidak habis, tepung tidak habis. Dimulai dari langkah iman. Saya cerita sedikit ya, Pak Gembala.
Waktu saya dengan istri saya menikah, kami ditempatkan di salah satu kabupaten. Sekarang saya kembali ke kota provinsi, yaitu Kota Kupang. Aceh Adelia tahu, saya ditaruh di satu kabupaten namanya Alor. Dalam pernikahan kami ditaruh di sebuah sidang. Dan waktu itu istri saya hamil yang ketiga. Pada waktu hamil yang ketiga, benar-benar saya ditempatkan di satu gereja. Keuangannya Pak Gembala sangat-sangat minim. Tetapi sisi lain istri saya harus melahirkan. Dan dokter mengatakan seperti ini, Bapak Ibu dengar, Pak Pendeta, istri Bapak harus disesar. Jadi minimal uang yang harus disediakan beli benang. Oh, saya pikir beli benang kan murah. Di tempat jahit itu satu kan 2.000. Saya berpikir benangnya sama. Saya dapat aku 2.000. Saya bilang berapa? Oh, pada tahun itu, tahun 2003, itu sekitar 600.000 itu besar. Saya ingat rekening saya 25.000 rupiah. Jadi saya tahu, jadi saya tanya dengan begitu bangganya, berapa dokter? 600, itu hanya benang. Saya dalam hati, Tuhan Allah, hanya benang. Saya bisa bayangkan biaya operasi berapa lagi. Sudah, kalau begitu silakan. Saya dorong istri saya ke meja operasi. Setelah itu saya keluar. Ya seperti bapak-bapak, apalagi pendeta, kami tidak bisa masuk. Saya dari tembok, dalam nama Yesus, operasi berjalan baik. Karena anak yang kedua sesar ya. Jadi saya minta jangan tertawa ya. Kata dokter, untuk anak yang ketiga butuh 5 tahun ya Pak Pendeta. Namun baru 6 bulan istri saya hamil lagi. Jadi dokter mengatakan ini resiko istrimu mati. Pak Pendeta sadar tidak? Saya bilang saya sadar Pak. Kalau gitu mari, tidak apa-apa, kita berdoa. Setelah saya berdoa, anaknya keluar. Seolah mengatakan Tuhan baik. Ketika saya dengerin, saya bilang yes, anak saya keluar. Tapi tiba-tiba seperti saya berbisik bilang, iya keluar. Ingat uang benang. Saya bilang iya betul. Saudara-saudara singkat cerita ini yang saya terjadi. Akhirnya saya pikir begini. Sebelum saya datang ke dokter, saya bilang ke bendaharanya, Pak Gembala, ingat ya, saya beriman pasti Tuhan sediakan tepat waktu. Tapi namanya manusia, saya bilang kepada bendahara, tapi ingat, kalau sampai saat saya bayar, Tuhan tidak jawab, bendahara yang jawab. Dan dia kata, oke, tidak apa-apa pendeta. Itu cerita. Namun saya tetap beriman bahwa apa yang saya sudah buat itu, saya melayani di Alor kurang lebih 3 tahun. Saya percaya Tuhan, saya sudah kasih yang terbaik. Saatnya Tuhan yang buat. Saya ingat Yogi Cho bilang, lakukan segala sesuatu dengan iman. Saya pergi ke ATM, saya masukkan kartunya, lalu biasalah kita masukkan PIN. Saya tahu persis uang saya 25.000. Saya tahu persis 25.000. Tapi langkah iman itu mengatakan tekan saja, pasti masih ada nanti. Dan saudara tahu, karena mama saya sudah larang, tidak boleh istrimu hamil lagi. Kalau istrimu hamil, kami tidak bantu sama sekali. Jadi saya takut kasih tahu mama. Benar-benar saya menunggu sendiri. Waktu saya masukkan ATM itu ke mesin ATM, saya tekan PIN-nya, saya coba-coba cek saldo. Tiba-tiba angka itu panjang sekali. Kalau 25.000 kan pendek sekali. Ya kan? Tapi tiba-tiba dia berubah panjang. Saya bilang, kebetulan saya bawa polisi. Ketua pemuda saya polisi. Saya bilang, Bapak coba lihat di layarnya, di screen itu, benarkah angka itu? Karena dia juga tidak tahu saldo. Saya bilang, loh kenapa Bapak? Coba perhatikan, ini banyak atau sedikit? Dia bilang, lumayan Pak. Berarti mata saya tidak salah. Tapi saya juga takut fata morgana. Kadang-kadang fata morgana ya, 25.000 kita kira 25 juta. Ya kan? Nol itu kita yang tambah di otak kita. Padahal di situ tetap. Seolah-olah dia mengatakan maaf, saldo Anda tidak cukup. Tapi saya coba dapat akal gini. Kalau saya tarik uang 600.000 misalnya untuk benang, pasti tidak keluar. Karena
waktu itu katanya saldo harus 50.000. Sedangkan saya punya uang 25.000. Saya coba-coba 600.000, keluar 600.000. Bapak Ibu tahu berapa pada tahun itu? Cukup banyak untuk saya. 4,5 juta. Saya bingung dari mana. Lalu waktu saya ke Kota Kupang, ada orang yang pernah kenal saya mengatakan, Pak Pendeta, pada tanggal ini Bapak Pendeta kami ada kirim 4,5 juta. Saya bilang, dari siapa? Dari kami satu keluarga. Saya tanya dia, Ibu kenapa Ibu bisa kirim? Padahal kan saya tidak kasih tahu. Dan saya tidak minta. Perhatikan. Saudara, saya lupa cerita bahwa di jam 3, jam 4 sampai jam setengah 7 malam, kami menyembah Tuhan sebelum saya ke ruang operasi. Istri saya sudah di ruang operasi. Saya nyembah menangis, Tuhan jangan permalukan saya telah melayani-Mu. Saya percaya Tuhan tidak mempermalukan. Dia mengatakan begini, pada jam yang itu, yang sama itu, waktu saya sedang menyembah dan nangis di bawah kaki Tuhan, dia bilang, saya bersama suami itu lagi doa di jam itu. Lalu dia berkata, saya lihat dalam penglihatan itu Bapak Pendeta sedang tertumbuk bersama istri, lagi nangis seperti orang susah. Lalu Tuhan bilang, kirim sekarang. Waktu saya cek, antara waktu saya mau buka ATM dengan jam dia kirim itu persis sekali. Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau engkau buat dengan iman, saya percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya. Saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan mau engkau buat, tapi lakukanlah dengan iman. Kasih, tak usah ingat-ingat lagi. Dan saya percaya Tuhan sekali lagi Allah yang selalu ingat apapun yang kita buat. Ada yang amin dengan sukacita. Ada yang saya lihat dari sana sambil nantang saya dari belakang. Yang terlalu lama Pak. Saya mengerti. Saya bukan hanya mengerti isian, tatapanmu saya ngerti. Saya mengerti. Tapi mari kita lihat kuncinya. Sudah lihat ini. Yang keempat, apa rahasia mujizat? Apa rahasia daripada berkat Tuhan? Lakukan segala sesuatu dengan prinsip ketaatan. Kita kasih dengan cinta perlu, tapi kita juga harus kasih atau kita lakukan sesuatu untuk Tuhan dengan ketaatan. Coba saudara lihat ayat 15. Apa yang dilakukan perempuan ini? Janda itu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat, kata kita apa? Seperti yang dikatakan Elia. Seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Padahal tadi dia bilang, kalau saya buat untuk engkau Elia, habis engkau makan, anakku mati, aku mati. Tapi setelah ayat yang ke-15 dia bilang, dia buat seperti Elia. Kata Alkitab, harusnya dia habis makanannya, harusnya dia mati. Tapi justru Tuhan pelihara dia makin panjang. Lihat, pada waktu kita buat sesuatu, coba mundur pada poin supaya saudara ingat, kalau saudara mencatat poin yang tadi, mundur di atas. Saudara lihat ini, saudara lihat ini baik-baik. Lakukan segala sesuatu dengan prinsip ketaatan. Waktu perempuan ini buat persis seperti kata Elia, Tuhan buat mujizat. Tuhan memberkati. Jangan coba-coba pakai akal saudara. Ya memang ini kayaknya firman Tuhan masih bisa saya lakukan. Kayaknya ini agak berat Tuhan. Tidak bisa. Waktu saudara lakukan persis di bawah ketaatan, digerakkan oleh ketaatan, itu yang akan menggerakkan Tuhan turun atas. Ketaatanlah yang membuat engkau tangan Tuhan turun atas. Jangan pernah main-main dengan ketaatan saudara. Masih ingat waktu peristiwa air berubah jadi anggur, itu dimulai dengan ketaatan. Kata Alkitab, Ibu Yesus berkata kepada para hamba-hambanya, apa saja yang Tuhan suruh buat itu. Betul? Dalam catatan ini, perempuan ini miskin. Harusnya dia bisa bikin alasan gini, kan Tuhan ngerti, saya kan susah, saya kan sebentar lagi uang saya habis. Kalau saya kasihkan itu namanya tidak bijaksana. Tapi dia tidak peduli.
Yang dia lakukan kata Alkitab, dia buat seperti apa yang dikatakan Elia. Waktu engkau buat sesuai dengan apa kata firman Allah, yang bertanggung jawab bukan saya sebagai pembicara, yang bertanggung jawab Tuhan yang bicara atas saudara. Dengar baik-baik, waktu saudara melakukan sesuatu dengan prinsip ketaatan, maka saudara akan lihat bahwa yang buat itu adalah Tuhan sendiri. Yang bertanggung jawab adalah Tuhan itu sendiri. Kembali pada ayat 15. Setelah lihat ayat 15 tadi, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Mungkin saya bilang, lakukanlah seperti gembalamu sampaikan firman Allah. Lakukan seperti yang saudara baca dalam firman Allah. Bagaimana kalau tidak terjadi? Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah buat sesuatu dan lakukan seperti kata firman Tuhan. Dan urusan Tuhan adalah biarkan urusannya dia. Orang Kupang itu kalau omong kayak orang marah, tapi saya tidak marah. Saya hanya omong saja supaya kita lakukan. Ada amin? Ada amin? Lakukan saja. Saya sekali lagi ingat, saya berdoa untuk 2 hal. Pertama, kembali kepada cerita saya di kabupaten ini. Saya berdoa kira-kira 6 tahun sampai saya pulang ke Kupang untuk sebuah motor, karena saya pelayanan jalan kaki. Waktu saya sampai Kupang, saya tanya Tuhan, 6 tahun orang lain sudah naik kendaraan motor sendiri, saya masih menggunakan GL. GL itu bukan Honda ya, GL itu goyang lutut. Alias jalan. Saya bilang, Tuhan kenapa? Lalu satu waktu saya ketemu seorang jemaat dan dia berkata, sudah punya SIM Pak? Belum. Bagaimana Bapak mau dikirim motor? Kalau Bapak bawa motor ditilang polisi, juga. Kalau begitu bagaimana? Buatlah SIM dahulu, baru motornya datang. Saya bilang oke. Sebelum saya pulang ke Kupang, saya urusin. Waktu saya ke Kupang, saudara-saudara, orang lihat saya masih minjem motornya orang. Ada satu keluarga berkata, Pak Pendeta kenapa pinjam punya orang? Bulan depan Bapak pergi ke dealer, ambil satu motor, saya yang cicil. Maksudnya kita 2 cicil katanya. Bapak setengah, saya setengah. Saya dalam hati loh, jangankan setengah, 1/4 saja saya tidak bisa. Tapi saya lakukan. Persis yang dia bilang, setengah saya. Tapi dia bilang, kalau saya dapat berkat lebih, saya berdoakan. Kalau saya diberkati, saya bayar 100%. Saya dengan langkah iman pergi, ambil motornya. Lalu saya bilang, dalam hati kan dia setengah, saya tinggal bergumul setengahnya. Iman saya cukup setengah saja. Saudara tahu, bulan pertama menjelang hari bayar hari cicilan pertama, jantung saya karena orang itu tidak pernah telepon saya. Kalau sampai dia tidak bayar, saya penuh, mati saya. Saudara, bulan pertama kira-kira saya pulang 100.000. Saya doa Tuhan berkati dia supaya jangan biarkan saya stres. Saudara tahu, sampai saya selesai bayar, orang itu diberkati luar biasa. Dia berkata, Pak Pendeta, saya rasanya makin diberkati. Bapak saya bayar sampai selesai. Namanya manusia, bisa saja hari ini dia diberkati, bulan depan belum tentu. Tapi saya ingat, sampai selesai dia bayar penuh. Langkah iman, langkah ketaatan, itu baru manusia yang ngomong. Bapak setengah, saya setengah. Ayo, dia saya percaya, itu manusia ngomong. Ini Tuhan yang ngomong. Kadang-kadang kita Tuhan ngomong kita tidak taat. Tapi kalau manusia ngomong kita taat, dia minta. Saya kasih contoh ya. Maaf, si Amelia, maaf saya orang Kupang. Orang Kupang itu punya kepercayaan. Kalau Natal itu tabur bunga. Kalau kami bilang di sana rampe, orang Manado sama ya. Rampe, siram ditabur di kubur. Katanya bahwa kalau Natal waktu itu sudah tahu Elia di Sungai Kerit kehabisan air, tapi saya belum. Jadi kalau Natal katanya, kata mama saya waktu itu Kristen, tapi dia bilang sama kami gini, kalau kamu mau supaya kamu dilindungi oleh nenek moyangmu,
tabur pada tanggal 24 Desember ini. Tidak usah kegerak ya, tabur saja bunga itu di tempat pemakaman, kuburan kita bilang ya. Sambil ngomong, nenek, kita bilang nenek, oma, kami sudah datang lihat lalu tahu. Lalu mama punya keluarga ini ada di Sabu seberang laut itu. Lalu saya bilang, mama, itu kan nenek kita, kami kan mati di pulau sana, Sabu namanya. Bagaimana bisa sampai di sana? Dia bilang, pergi ke laut, lalu tabur bunga sambil ngomong, ini ke Jakarta, ini ke Sabu. Saya waktu itu muak. Tapi setelah saya jadi pendeta, saya baru ingat, waktu saya tabur bunga kan saya perhatikan itu rampe, itu bunga itu. Memang waktu saya tabur gelombangnya hantam ke sana, tapi kembali lagi. Saya dalam hati, kapan sampai Sabu ya? Apalagi sampai Jakarta. Tapi waktu itu kita percaya. Yang lebih parah, di Kupang itu kalau bayinya lahir dikasih apa kalau di orang Jakarta? Kalau kita disebut genoa, ditaruh di peniti, taruh di sini. Katanya untuk jaga setan. Saya tidak takut dengan genoa, betul? Tapi kita percaya. Lebih heran lagi, hari-hari, ya, anak-anak itu katanya kami punya kepercayaan karena nenek moyang cerita. Kalau kamu mau anakmu pintar, hari-hari itu ditanam dengan baik. Jadi anak saya waktu lahir yang tadi operasi itu, sesar itu, yang paling kursi, jemaat bilang gini, Pak Pendeta jangan tanam, saya tanam. Oke, saya pikir ya biasa kan hari-hari harus ditanam, kan nanti bau. Jadi waktu dia tanam, dia bilang, saya lihat kok dia tanam depan, saya sengaja tadi saya sudah tahu, saya tanya, kenapa di depan? Supaya ketika dia besar, dia akan berdiri di depan. Jadi kalau dia sombong dia tidak malu-malu. Lalu itu apa ini? Dia bilang ini ada bolpen dan buku. Zaman dulu itu ada buku dolar, buku yang paling murah di kota Kupang. Dia taruh dengan bolpen. Saya tanya itu apa? Sekarang saya sudah tahu ini nenek moyang punya cara. Saya tanya itu apa? Supaya anaknya pintar. Karena saya terlalu jengkel, saya bilang taruh satu kali dengan komputer. Saya ingat saya opanya itu ditaruh buku juga sampai mati buta buku. Tapi kita percaya. Yang lebih aneh ini, sudah dengar ini. Yang lebih aneh ini banyak kali saya lihat di mana-mana sama saja. Kalau kita lagi ngomong seseorang, lalu tiba-tiba cicak bilang, kita bilang nah itu kan, cicak aja setuju, cicak aja amin kan. Padahal Anda tahu cicak lagi bilang apa? Bodoh satu nih, saya nggak ngomong itu, dia ngomong itu. Kita percaya pada itu turunan nenek moyang tidak jelas, kita percaya. Tapi kalau kita bicara, kadang-kadang kita tidak percaya. Betul. Ada kita dipercaya aneh-aneh. Tapi firman Tuhan kita itu. Sudahlah, jangan marah saya mau selesai, mau tenang. Saya tutup pada poin terakhir lalu kita berdoa. Ada amin? Dan ada yang sudah hormat saya di belakang sana. Saya selesai. Saya jadi selesai. Bapak, Pak Agung, Pak Agung. Oh, kita baca dulu ayat itu dulu, Pak Agung. Ya, satu lagi. Tahan sebentar ya. Jawab mereka. Ini pernah dilakukan. Jawab mereka dalam Matius 14. Jawab mereka. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudara lihat, ketaatan itu penting. Bawa saja, itu urusan aku. Sedikit banyak itu urusan aku dan terjadi. 5 roti 2 ikan kasih makan berapa? 5.000. Ada yang bilang, Pak Pendeta tidak usah tanya saya tidak ada waktu itu. Tapi mujizat terjadi dari ketaatan. Mungkin ada yang bilang gini, Bapak hanya ngomong, saya mengalami. Yang terakhir, kalau yang terakhir senyum dong. Masa dari awal juga tidak senyum sampai yang terakhir juga. Minimal kalau saudara punya senyum, saya pulang sampai Kupang saya bisa tidur dengan damai sejahtera. Oke, yang terakhir. Poin yang terakhir, poin yang kelima. Apa rahasianya? Rahasianya adalah teruslah berseru dan teruslah berdoa.
Lakukan segala sesuatu dengan berdoa. Katakan amin. Lakukan segala sesuatu dengan berdoa, maka mujizat dan berkat terjadi. Ada orang berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Setuju? Mantap. Mari kita lihat ayatnya. Apa yang terjadi pada ayat ini? Ayat 22. Tuhan. Ayat 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Saudara tahu, perempuan ini bukan hanya mendapatkan berkat, yaitu minyak dan tepung tidak habis, tapi Alkitab berkata masih banyak hari-hari Tuhan pelihara dia. Tapi peristiwa kedua yaitu mujizat. Anaknya tidak tahu penyebab apa, tiba-tiba mati. Lalu dia bilang, Elia, ini gara-gara lu ini. Datang di sini hari ini mati. Lalu Elia bilang, oke, bawa ke sini. Kalau kita berkata, Elia tidur di atas tubuhnya, lalu Elia berdoa. Dan kata Alkitab, Tuhan mendengarkan permintaan Elia. Ayat 23. Tuhan mendengar permintaan Elia. Ayat 24. Ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Terus ayat yang ke 25. Tidak ada, karena ayat itu hanya sampai 24. Jangan tambah. Saudara, kadang-kadang kita bilang, mari kita buka di Yohanes. Saudara tahu, banyak orang cari di perjanjian lama, kok tidak ketemu. Yohanes itu di perjanjian baru. Nah, kembali pada ayat ini. Saya ulang lagi. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dari mana mujizat terjadi? Dari doa. Yang kedua, saya meyakini Tuhan peduli dengan perempuan ini karena dia dalam melakukan sesuatu. Doa, lakukan sesuatu untuk Tuhan, maka saya percaya mujizat itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan sekarang. Saya selalu punya kata kunci dalam diri saya. Badai boleh ada, persoalan boleh ada, tapi kalau engkau serahkan hidupmu pada Tuhan, badai itu bukan urusan Anda, badai itu urusan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu ya. Mari kita bangkit.